Yang jadi Yesus Frater Bayu ya? Oh ya, aku dari Bayu. Kan lama. Terus Saya tiduran yang berarti itu. Oh tidur ya. Lalu badai datang. Datang hampir gitu ya. Nah, jadi bukan waktu badai datang terus ada badai datang tidur. Nah, gitu. Audio Jungle. Halo saudara, kembali lagi bersama kami Frater SCY dalam katekese digital. Nah, Frater, Ya? kita harus berterima kasih pada teman-teman kita yang ada di sana. Kok bisa? Ya karena kemarin kita sudah mengupload video yang pertama. Oh Dan banyak partisipasi Banyak, luar biasa. dari mereka. Oke, tepuk Terima kasih tangan. teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ya, salam sehat untuk Kita semua. Nah kan, tapi kan mungkin ada yang kemarin yang belum sempat lihat ya. Iya. Terus ini baru yang pertama kali lihat. Oh iya. Nah ini kan pasti ada yang siapa ya? Oh iya. Nah dari sini lagi dong. Kita perkenalan dulu lagi. Ya. Yang pertama saya Frater Bayu. Dan Ya. saya Frater Henriku. Dan saya Frater Dedi. Dan di balik kamera ada Frater siapa ya? Putra. Ya. Nah teman-teman, masih ingat nggak pertemuan pada minggu lalu? Nah, Fraternya masih ingat? ingat ya? Fraternya memberi kok. Lupa ya? Jangan Ah, sampai jangan lupa. sampai lupa. Cluenya tuh kayaknya ada keluarga gitu loh. Nah, Ya, pada nah. minggu lalu kita belajar bersama keluarga Oh, iya. Yesus di Nazaret, Frater. Temanya apa dong? Namanya? Nah, berarti? tema besarnya itu adalah beriman dan bersaksi di tengah era digital. Ah. Nah, subtemanya yang pertama itu adalah mengenal dan belajar dari kisah keluarga Yesus di Nazaret. Keluarga Itu. Kudus Nazaret. Wah iya. Nah, setelah kita mengenal keluarga Kudus, Hmm? setelah itu kita akan mengenal siapa Yesus dan karya-karyanya. Oh, oke. Mukjizatnya juga ya. Mukjizatnya juga, Ya. itu yang paling penting Mantap. pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita mengawali ya Perbincangan kita, Hah? ya kita harus bernyanyi dulu. Ya. Bernyanyi, dulu oke. dan mengajak teman-teman untuk berasik-asik. Ya. Berasik-asik. Ya, berasik-asik. Nah, kita akan menyanyi apa ini, Frater ya? Karena kita kan baru kenal ya, baru kenal. kenal di minggu yang lalu pertemuan, terus supaya lebih akrab gitu ya. Kita nyanyi dalam nama Yesus kita bersaudara. Gimana? Oke. Biar jadi satu. Saudara di dalam Kristus. Kristus yang akan kita dalami dalam tema kita hari ini. Benar sekali. Oke. Oke. Yuk, Frater Dedi. Nah, intronya di mana, dari Frater? mana ya? Intronya itu ya, dari ya. ini Dari mana? kita bareng-bareng ya. Jadi Yuk. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Ada cinta kasih. ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada cinta kasih. Iya. Terima kasih Frater Dedi sudah sama-sama. memeriahkan Memeriahkan pembuka kita ya. lagu pembuka kita. Kita yakin ya teman-teman di rumah pasti juga ikut nyanyi. Bagi yang punya gitar juga boleh sih. Pasti Frater. Apa ini brother? Setelah kita bernyanyi ya, mari kita awali pertemuan kita dengan cap-cap cuap. Apa ya? Cap cuap itu apa ya? Cap cuap ya. Mm-mm. Nah, Apa ya? para sobat remaka, kita kan kemarin sudah belajar dari
dari keluarga Kudus Nazaret. Nah, sekarang kita akan mendalami siapa Yesus, apalagi tadi karya-karyanya, Dan termasuk mukjizat-mukjizatnya. Tahu nggak sih? Hari itu hari apa? Oh iya, Ini tanggal berapa sih? Tanggal 17. Hari 17 Februari ya? Iya. oh iya, Ya ampun. Hari ini kita memasuki Rabu Abu. Rabu Abu. Atau Prapaskah. Kok tak terlupa tadi ya, tak terlupa. Nah, kan, jadi tahu nggak tema Prapaskah tahun ini, terutama di Kuspan Agung Semarang. Nah, Temanya apa ya, Ter, ya? Bagikan ini ke teman-teman. Perlu dibagikan pada teman-teman. Oh iya. Tema kita di tahun ini secara khusus di Kuspan Agung Semarang ya, berarti Ya, ya. benar. Adalah bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Oh iya. Tuh, bagi teman-teman yang nggak hafal, tenang aja, nanti Brother editor akan Iya, ini temanya nih. Entah di sini atau di sini ya. Enggak di sini. Terus Oke. apa ini Brother selanjutnya? Kita Nah, mau ngapain? Kita mau ngobrol, ngobrol dengan santai. siapa ya? Ya dengan Ya, Frater Hendrikus dong. Oh, dengan saya. Oke. Sekarang Frater Hendrikus harus berbagi Hmm? tentang tema kali ini, karya dan mukjizat Yesus Kristus. Oke. Ya. Ini langsung aja ya. Langsung ya. Langsung. Biar nggak banyak ini apa tadi? Cap-cap cuap. Cap-cap cuap. Cap-cap cuap. Oke, jadi teman-teman seperti tadi sudah dijelaskan ya, di minggu yang kemarin itu kita sudah mendalami keluarga Kudus Nazaret. Siapa saja sih, Brother? Ada Yesus, Yusuf, Yusuf dan Mbak Maria. dan Maria. Nah, untuk tema kita di hari ini pada pertemuan virtual ini adalah Yesus. Nah, kita akan berpusat pada Yesus. Kita akan mengenal karyanya bagaimana, terus termasuk apa tadi? Mukjizatnya ini Mukjizat. Bunda. Ya. Jadi karena kita tahu ya, teman-teman juga pasti sudah pernah mendengar atau juga pernah membaca dalam kitab suci. Ada banyak sekali mukjizat loh. Oh iya toh? Ya kan? Iya. Kalau prater-prater pasti udah terbiasa lah ya. Wala. Coba sebutin salah satunya. Mukjizat Mukjizat Yesus yang pertama, apa? mengubah air menjadi anggur. Ya. Ya. Di mana itu, brother? Di Kana. Dalam mana atau di kiri? Itu di kanan Oke, kali. di Kana ya, Di oke. Kana itu tempat. Iya. Jadi, tadi mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan ya. Ya. Nah, kalau untuk Frater Dedi, Nah, tadi. apa yang Frater Dedi ingat dari mukjizat Yesus, Pak? Mukjizat Yesus ya ter ya. Ya. Kalau Frater Bayu sudah mengubah anggur menjadi Air menjadi Mengubah anggur. air menjadi anggur. Jangan kembali ya teman-teman ya. Jangan kembali. Jadi mengubah Air menjadi anggur. Nah, berarti sekarang Yesus menggandakan roti. Oh, ada lagunya. Nah, di lagunya itu terbenar. Apa coba teman-teman lagunya? Gimana ter coba? Ada yang nyanyi tuh. Oh iya. Ya? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pokoknya gitulah. Oke. Ya, itu beberapa contoh ya. Teman-teman bisa menemukan masih ada banyak lagi mukjizat Yesus dalam cerita-cerita di kitab suci. Nah, karena saking banyaknya kita akan mendalami 3 saja. 3 ter. Ya. Siapa saja ter? Ya. Yang pertama itu adalah mukjizat Yesus yang membangkitkan anak Yairus dan juga perempuan yang mengalami pendarahan. Nah, itu ada di Injil Lukas. Injil Lukas. Injil Lukas bab 8 ayat 41 sampai 46. Ya. Itu yang pertama. 6 praterkanya 56 ya. 56. Oh, 41. Iya. 56 pendek nanti ya. Terlalu pendek. Ya, berarti Lukas 8 ayat 41 sampai 56. Nanti aja di sini ya. Nah, terus yang kedua itu kan ini yang pertama ya, Ter ya. Yang Yang kedua itu Yesus meredakan angin ribut. Oh, yang waktu di laut itu ya? Iya. Itu ada di Markus. Markus berapa coba, Brother? Markus 4 Markus 4 35 Hah? sampai 41 ya. 41. Benar, sampai 41. Itu yang kedua. Ya, kedua. Sekarang yang ketiga adalah Yesus mengusir roh jahat Ya. dari orang Gerasa. Ini dari Markus bab 5. Ayo, ayatnya. Aduh, bab 5 ayat 1 sampai 20. Iya. Ya. Benar sekali. Sip. Nah,
coba ya kita mulai dari yang pertama tadi dari Lukas. Kita buka dari Lukas 8 ayat 41 sampai 56. Nah, ini panjang. Kalau di sini judulnya dalam kitab suci, nanti teman-teman juga bisa buka ya sendiri. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya. Nah, ini jadi dalam sekali cerita, dalam satu perikop itu ada 2 mukjizat. Oh ya. Ya. Tadi yang pertama apa? Menyembuhkan anak Yairus. Nah, dalam perjalanan itu ternyata Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan itu, brother. Iya. Oh. Dan itu disembuhkan juga. Maka dalam satu perikop itu ada 2 kisah mukjizat penyembuhan. Nah, bagaimana garis besar ceritanya ya? Jadi ketika Yesus itu sedang berkarya pada masanya itu, nah di sana ada seorang yang datang kepada Yesus, itu bapak-bapak, namanya itu Yairus. Oh. Yairus. Terus brother, Yairus dan Yesus ya. Jadi agak susah ya. Sama. Yairus itu bapaknya itu yang sakit. Nah, bapaknya itu minta ke Yesus. Ini bahasa kita lah ya. Ya, gimana tuh? Yesus, tolong dong sembuhkan anak saya. Anak saya itu udah sakit sekarat, sudah mau mati gitu. Nah, dalam perjalanan itu toh ternyata ada orang dari salah satu utusan dari keluarganya itu datang mengabarkan bahwa ternyata anak kamu sudah meninggal. Nah, kita bayangkan ya, bapaknya udah jauh-jauh kan mencari Yesus, karena Yesus itu kan pasti sibuk kan karena melayani banyak orang gitu kan, pergi kemana-mana. Nah, si Yairus itu pergi menghadap Yesus untuk minta bantuan, tapi ternyata setelah sampai kepada Yesus ada orang yang memberi kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Dan di sana di rumahnya itu ibu-ibu itu pada nangis semua, terus ya pokoknya bersedih lah, karena ya pasti teman-teman tahu lah ya bagaimana perasaan kalau kita kehilangan seorang yang kita cintai, apalagi gitu ya. Apalagi itu anaknya. Nah, tapi si Yairus itu tidak berhenti dalam kesedihannya. Oh iya. Dia tetap gigih dan Datang pada Yesus. Iya. Dan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Akhirnya Yesus melakukan perjalanan menuju ke rumah Yairus itu, anaknya yang sakit atau yang sudah meninggal itu tadi ya. Nah, di tengah perjalanan ketika kan ada kerumunan banyak orang tuh kan kalau Yesus. Nah, jalan di tengah-tengah mereka, terus ada perempuan yang sakit pendarahan. Nah, tadinya Yesus tidak melihat perempuan yang sakit pendarahan itu. Nah, tapi kan karena Yesus itu dulu sudah terkenal ya, sudah terkenal dengan banyak mukjizat yang dibuat. Nah, si perempuan pendarahan itu berusaha mendekati Yesus dan berusaha memegang jubahnya. Jubah itu ya kalau kita artikan sekarang ya bisa ya seperti ini lah ya. Ketika Yesus jalan gitu kan, terus ada wanita tadi yang sakit terus megang sembuh. Nah, sembuh. Wow. Nah, hebat itu banget ya. Hebat kan? Ini kalau kita pakai jubahnya Yesus ini bisa menyembuhkan banyak orang ya. Orang ini. Tapi jubahnya sekarang gimana? Nah, itu. Nah, itu tadi brother. Jadi perempuan yang sakit pendarahan tadi punya iman yang sungguh-sungguh kuat. Wah, ya. Imannya itu terletak di mana, Sobat? Jadi gini. Perempuan tadi itu ngomong dalam hatinya, kalau saya hanya memegang jubahnya saja, saya yakin pasti saya akan sembuh. Dan ternyata memang benar sembuh seketika itu. Wow, luar biasa kan? Imannya itu loh, ya ampun. Imannya dan kuasa Yesus itu loh. Ya benar, luar biasa. Penting ada kuasa Yesus. Yesus belum berkata apa-apa aja sudah bisa sembuh ya. Ya kan? Nah, keren. Yesus itu sadar setelah itu tadi dipegang kayak ada yang narik gitu ya. Iya, ada kok kayak ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Oh iya. Kalau dalam kitab suci diceritakan ya. Terus nah, maka kan para murid bingung. Ya ampun Tuhan, lah kan ini banyak orang. Ya masa saya harus melihat gitu kan satu persatu siapa yang megang. Terus tapi Yesus bilang, wah kayaknya ada kekuatan yang keluar dari diri saya gitu. Oh iya. Dan ternyata emang itu. Terus akhirnya perempuan yang sakit pendarahan itu dan sembuh. Nah kan luar biasa toh.
itu dalam perjalanan ya. Kalau kita mau terbuka, kita mau datang kepada Yesus, meminta kesembuhan darinya. Bahkan ketika kita punya keyakinan kalau kita itu sekedar memegang Yesus ya. ya. Kayak perempuan itu bisa sembuh. Gitu. Wow. Ya, luar biasa toh? Ini luar biasa ini. Banget ini teman-teman. Dan itu tidak hanya berhenti di situ, karena setelah itu kan ya Yesus tetap melanjutkan perjalanan untuk menengok si anak yang sudah meninggal tadi ya. Sudah meninggal. Akhirnya Yesus sampai di sana, banyak orang yang berkerumun, bersedih gitu kan, bersedih karena memang sudah meninggal. Ya. Nah akhirnya Yesus tuh masuk ke kamar, mengajak dengan beberapa muridnya itu, yang lainnya disuruh keluar dulu. Dan akhirnya Yesus apa coba? Membangkitkan si anak tadi Membangkitkan. yang sudah meninggal. Iya, Wow. ya kan? Berarti Yesus itu berkuasa atas hidup. Ah, ini kesimpulannya. Jadi tadi kan Wow, ya. yang sakit disembuhkan, Iya. ya kan? Yang mati meninggal, dihidupkan. dihidupkan. Berkuasa atas hidup. Apa kita itu nggak bangga punya Yesus yang Ya, seperti Yesus itu? seperti coba? itu. Dan kalau saya pengen itu ya, pengen Hah? jubahnya Yesus itu. Hah? Gimana? Ya, saya pakai terus saya Kalau itu malah sombong amat. Sombong amat. Nanti malah menimbulkan kesombongan. Iya. Kayak jadi mujizat. Malah nggak jadi promo besok nanti. Oh iya. itu yang pertama brother ya. Yesus berkuasa atas Berkuasa hidup. atas hidup. Yang kedua itu tadi adalah Yang kedua. cerita tentang angin ribut beredakan. Iya. Nah, itu maksudnya apa ya? Itu di mana tadi? Coba Di berarti. Markus 4:35 41. Markus 4:35 31. Nah iya, di kitab suci itu judulnya 35 41. Angin ribut diredakan. Nah ini kan kisahnya tentu sudah familiar ya. Iya. Ada pokoknya Yesus dan para muridnya Badai gitu ya? di laut, ada badai mengguncang gitu kan, mengguncang. Terus Yesus itu tidur Wow, tidur di keren. belakang gitu. Jadi ketika ada angin ribut, Angin ribut. Yesus tuh malah tidur. Ya bukan gitu. Kita Bukan. Jadi gini, kan kita sama-sama misalnya sama-sama. Brother. Sebentar ya. Kita ini biar teman-teman juga paham. Oh iya, taruh. Misalnya kita ini di kapal. Nah, kita kapal laut ya. bertiga ini ya. Bertiga, Ya. kapal laut. Nah kan perjalanan jauh. Nah, terus ada Misalnya ada yang angin jadi ribut. Yesus Brother Bayu ya. Oh ya, Brother betul Bayu. itu. Kan lama. Terus Saya tertidur. tiduran ini berarti. Oh tidur ya. Lalu badai datang datang. hampir gitu ya. Nah, jadi bukan waktu badai datang terus ada badai datang tidur. Nggak gitu ya ternyata. Nah, jadi ya Konyol tadinya itu, tuh- brother. Yesus sudah tidur terus badai datang. Nah, badai datang itu kok Yesus sudah terbangun-bangun gitu loh. Nah, gitu terus para murid kan kita misalnya para murid, ih, Yesus sih kayaknya nggak peduli banget sama kita ya. Gitu ya. Nah, kan? Iya, masuk. Kok nggak peduli banget sama kita aduh, ini udah mati Yesus ini mati. Goncang-goncang. Saya tidur gini ya. Oh, goncang-goncang kok ini nggak bangun-bangun terus. Ya, akhirnya terus Yesus Ya, akhirnya meredakan kan? terbangun. Akhirnya Yesus itu bilang nih, nah mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Gitu. Nah lalu Yesus itu kan bersabda kepada itu, diam, tenanglah, dan seketika itu diam. Wow. Bayangkan aja. Ini misalnya ada angin gitu brother ya. Ini angin Ada besar. angin besar, set. Diam. Tenanglah. Dua. Katanya. Iya. Diam. Tenanglah. Berarti Ya kan? Yesus berkuasa atas alam. Alam. Oh, yang pertama tadi atas hidup, Mhm. yang kedua atas alam. Alam. Oh, Nah, brother, kira-kira apa ya yang kita pelajari dari ini? Nah, coba kita tadi ya, ketika Yesus tidur ya, karena Yesus itu. Yesus tidur kan, terus pada itu datang, terus kita mikir, Tuhan, ini posisi kita tuh sedang bahaya, terancam susah kok. Tuhan itu tidak segera bangun terus menyelamatkan kami gitu. Nah, mungkin kita tuh dalam kehidupan sehari-hari ya, brother ya, Iya. merasa, ya ampun Tuhan, kok saya merasa apa ya susah, hidup saya banyak tantangan gitu ya, mungkin belajar udah Ya, ngoyo-ngoyo, udah ngoyo-ngoyo. itu apa ya, belajar keras, tapi ya hasilnya pas-pasan. pas-pasan kan ya, Susah ya. Ya, Pengalaman kan nyadar. iya ya, Pengalaman. kita ngeluh, Tuhan di mana sih engkau Tuhan, seolah-olah kita tuh Seolah-olah Tuhan tuh kayak nggak peduli gitu, kayak kan. Kita tidur merasa ya, gitu, Meninggalkan kita gitu ya. Meninggalkan kita. padahal apa, kalau kita belajar dari sini tadi, Yesus tuh peduli. Peduli. Hanya apa, kita kurang
kurang percaya, kurang merasakan kurang kehadiran. merasakan kehadirannya. Nah, karena Tuhan itu punya waktunya sendiri kan. Iya. Tadi ketika angin ribut, setelah itu terus Yesus masih tidur, terus akhirnya bangun, diam, tenanglah dan semua beres. beres. Nah, maka kita juga ini poinnya di sini, ya kan? Kita bisa percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu kesulitan yang kita alami akan dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, pokoknya itu lagunya. Itu yang kedua. Ini baru dua loh. Ini baru dua. Tadi ada 3 ya. Ada Yang 3. pertama berkuasa atas hidup, atas alam. Semesta. Yang ketiga Yang berarti ketiga atas kuasa atas. apa ya? Tadi kan kisahnya roh jahat roh ya. jahat. Berarti Di mana? berkuasa atas roh jahat berarti dalam Di Markus. Markus 5 1 sampai 20. Ya, ini kita juga sudah sering mendengar ya bagaimana Yesus tuh mengusir roh-roh Jahat. Jahat. ya. Jahatnya kalau Saya yang jahat terus ya. Tadi saya jadi Yesus, sekarang jadi jahat. jahat. Nah. Jadi dalam kisah ini diceritakan ada orang yang ya kalau bisa dibilang sekarang tuh kerasukan ya. Kerasukan terus. Dan ini tidak hanya satu setan. Berapa kata? Beribu-ribu. Karena kalau di sini dikisahkan itu kan namanya tuh legion. Wah, Karena suaranya tuh Pak. Wah, ada suaranya. kan itu token. Oh, itu token. Ya. Intermezzo. Jadi itu ada orang yang kerasukan bertahun-tahun, terus akhirnya ketemu Yesus, terus sama Yesus itu diusir Wow. dalam apa coba? Dalam apa kata? Sekejap. Iya, dalam sekejap si roh jahat Jahat itu diusir langsung- masuk ke dalam apa coba? Dalam binatang. Iya, binatang apa? Binatang apa ya? Ayo, apa teman-teman? Ayo. Ada yang tahu? Lihat pernah terjadi ya. Kita 1, 2, 3. Ya, Babi. Parah ini. Enggak, itu nggak boleh ya. Enggak boleh. Ya. Jadi dalam babi-babi itu diusir. Jadi ya kalau kita melihat dari 3 perikop tadi ya, udah jelas ya. Udah jelas. Yang pertama tadi Berkuasa. berkuasa atas Atas hidup. hidup. Yang kedua Atas alam. atas alam. Yang ketiga atas roh roh jahat. jahat. Roh jahat pun tunduk kepada Yesus. Nah, ini pertanyaannya yang Ya. terakhir ya. Apa? Itu kan mukjizatnya itu kan dulu ya. Oh, iya. Zaman dahulu kala 2000 tahun Yang lalu yang 2000 lalu. sekian lah ya. Sekian lah yang lalu. Nah, terus efeknya untuk kita tuh apa gitu? Itu ya. Kita kan Makna coba kita tidak efeknya. Ya, ini tenang. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, terus so what gitu ya? Nah, Nah, gitu so what ya. gitu kan? Itu kan sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu gitu kan. Terus apa hubungannya? Hubungan dengan kita? Ya itu tadi seperti yang kita bahas tadi kan. Kita dari kisah-kisah dalam Injil tadi kita bisa belajar. Oh ternyata Tuhan itu punya caranya sendiri untuk melepaskan kita dari kesulitan, melepaskan kita dari celaka, dari bahaya. Nah ngomong-ngomong soal bahaya, Iya ini. apa ini? bahaya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman kali ya. Pengalaman Mujizat, ya. diselamatkan Diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya. Mungkin Frater Bayu ya. Frater Bayu punya ya, pengalaman Bayu. bahaya atau pengalaman kesulitan atau apa gitu? apa membahayain orang gitu. Ya. Ya ada. Apa? Ketika dulu waktu ya masih remaja juga ya. Remaja ya? Oh, berarti seperti teman-teman ya? Seperti teman-teman itu. Ah. Itu frater itu mandi-mandian. Mandinya beneran tapi di kali gitu ya. Oh. Kami nyebutnya mandi-mandian. Pasti di desa itu Di ya. desa jelas. Jangan sebutkan desanya. Ya. Terus frater itu teman-teman frater itu kan semuanya nyemplung ke kali itu. Nyemplung tuh apa ter ya? Nyemplung cuma Iya. apa ya? Masuk. Jegur. Jegur itu masuk ya. Masuk ke air. Masuk ke air. Terus mereka berenang. Terus ayo. Enggak apa namanya cuma segini ya, cuma segini. Tapi bagi mereka itu ya mereka kan bisa berenang, jadinya kepalanya doang kelihatan. Ya saya langsung lah dengan PD, plung dengan gaya batunya. Dengan gaya batu, Langsung berarti nyemplung ya. hilang. terus gimana kan betul? Nah, ya puji Tuhan ya. Saya frater itu ketika nyemplung itu kayak ada yang apa ya nolong
ternyata temen frater itu yang bisa berenang itu menarik tangan frater, terus saya tarik kepalanya, rambutnya ini, Sret, terus dia ke bawah kan, ke bawah, terus saya pelan-pelan naik, terus teman-teman lain dari atas menolong. Itu kejadiannya hampir 1 menit itu saya di dalam air. Untung Nggak saya kelihatan. Berarti udah sempat minum air ya? Walah, berapa liter tuh? berapa liter coba? Ya paling tidak ya frater merasakan ada yang menyelamatkan. Meskipun itu dari teman-teman frater, ya saya yakin Tuhan ikut ambil bagian. Benar. Justru malah Tuhan sendiri itu Tuhan yang sendiri yang menyelamatkan. Iya. Malah temannya yang ambil bagian. Nah itu dibalik logikanya. Itulah frater yang menyentuh sekali. Luar biasa loh. Luar biasa. Ya kan? Jadi ini kayaknya manusia apa Manusia ya? air. Manusia air ya. Manusia air. Aquaman. Aquaman. Itu dari Frater Bayu. Nah, kalau rasanya nggak adil kalau Frater Teddy nggak ditanya. Oh iya, berasa juga Ter ya? Iya dong. Harus. Aduh, apa ya Ter ya? Pengalaman mujizat diselamatkan oleh Tuhan. Oh iya, saya ingat sama seperti Frater Bayu saat masa remaja. Masa remaja berarti kelas SMP ya, masih SMP. Oh SMP, oke. Nah, waktu SMP itu saya tuh pergi ke sekolahnya tuh naik motor Ter. Naik motor. Motor. Oke. Nah, berarti kan ya masa-masa seperti itu kan ugal-ugalan kalau naik motor berarti ngebut-ngebutan. Ternyata Frater itu dulu nakal juga ya. Makanya itu. Jadi waktu pulang sekolah Ter ada suatu apa ya yang membuat saya tuh jatuh di dalam aspal. Kok di dalam Jatuh di aspal. Naik motor jatuh ke dalam aspal. Nggak mungkin ya. Saat mengendara gitu kan. Jatuh. Tiba-tiba Terus ada yang ini namanya apa? Ngerempet. Oh. Nah, akhirnya saya terjatuh di aspal. Nah, jadi luka itu. wah luka banget Ter, di bagian tangan, kaki, lalu juga di leher. Waduh. Nah, untungnya saja ya, kan aspal kan biasanya kan rame Mobil, banyak orang, ya mobil, kan? motor kayak Motor gitu. gitu. Nah, untungnya saja tuh ketika saya jatuh tidak ada motor dan mobil di belakang atau di depan saya. Ya akhirnya ya apa ya? Itu menjadi saya masih bertahan hidup sampai saat ini. Kalau enggak pasti saya akan ditabrak sama mobil atau motor. Wah, saya nggak bisa bayangin itu frater. Ini tapi ya memang ini yang penting ya. Jadi meskipun di tengah tadi kecelakaan, tapi Frater Dedi itu bisa melihat untungnya itu tidak ada mobil dan sebagainya. Jadi ya kalau kita lihat ya teman-teman, meskipun di situasi yang sulit pasti ada Jalan keluarnya, terus ada nilai yang tersembunyi yang di sana ya. Jadi itu pengalamannya Frater ya. Begitu pengalaman saya dari saya. Frater ada nggak ini? Ini sudah 2, 3 iya. fraternya belum. Oh iya ya, saya ya. Ah. Kalau saya sebentar saya ingat-ingat. Ada. Nah, kalau Apa tuh? tadi kan waktu usia SMP ya. Sudah saya. Kalau saya dulu di usia SD. SD. Di SD. Oke. Jadi ya tahu lah ya frater-frater di sini pasti tahu kalau dulu frater itu cita-cita pengen jadi apa? Jadi apa ya? Jadi Jadi tentara. iya. Jadi tentara. Saya kira Jadi dulu sempat ada acara itu yang menayangkan itu latihan-latihan tentara. Nah, frater itu waktu kecil, frater kecil itu masih suka nonton kayak gitu. Suka nonton, itu tepatnya sore hari. Sore hari nonton, sudah selesai, frater mau main kan, terus mau nyabut colokan di yang TV itu loh. Kan biasanya TV itu harus colok ada stop kartunya kontak. tuh. Nah, frater cabut karena cepet-cepet pengen bukan pengen nonton, pengen main kan sudah selesai nonton. Nah kan, terus frater cabut ternyata itu apa colokannya itu nempel di tangan. Terus Jadi gini. Dan itu posisi ya ibunya frater itu masih masak di belakang ya di dapur kan. Jadi kan ribut apa masakan itu kan nggak dengar kan kalau frater itu. Terus bapak nggak tahu bapak masih di ladang kayaknya dari itu. Kayak gini sampai beberapa menit itu nggak ada. Frater tuh rasanya udah berapa menit? teriak-teriak nggak tahu ya nggak. Oh iya, nggak ngitung juga ya, nggak mungkin ya. Masa yang gini, wah stopper dulu lah gitu kan. Lucu nih. Gini kan, kok sampai lama itu Frater tuh rasanya udah teriak-teriak gitu kan. Tapi tetap nggak denger gitu loh. Rasanya tuh rambut udah jebrik-jebrik gitu. Terus akhirnya
ada Bude Frater itu kan manggil-manggil kok nggak dibukain pintu gitu kan. Terus akhirnya nengok dari jendela dan lihat Frater itu tertempel gitu, tertempel di listrik gitu. Itu sudah nempel itu ya. Iya, langsung teriak, Bude saya itu teriak, langsung ibu saya dari dapur itu kok gitu kan. Langsung tuh dorong Frater gitu. Dan ternyata ibu Frater juga kena stroke langsung mental. Terus baru itu Frater Lemes ya. lemes. Oke. Dan Tapi itu enggak ya dibilang nggak sakit ya sakitnya Sakit ya. tersetrum ya kayak gitu. Gimana ya? Gimana ya? tapi yang penting tuh bukan sakitnya ya. Ah. Tapi selamatnya Dan Frater tuh heran, bahkan itu udah beberapa menit gitu kalau ya kalau di ya nggak bisa Nggak ini bisa sih dihitung sih. nggak bisa dihitung tapi rasanya tuh udah lama tapi ya. Frater tuh nggak pingsan atau nggak mati gitu ya. Tapi itu kalau Frater tuh merasakan Tuhan itu menyelamatkan meskipun ya saya sudah tersetrum gitu. Nah tapi Tuhan itu masih menyelamatkan nyawa Frater gitu. Ya meskipun sekarang masih ada bekasnya ini Masih kenangan ada ya? nggak apa-apa. Oh, Masih ada Manusia bekasnya. listrik ya, brother ya. Iya. Nah, Nah, sekarang kan kita sudah berbagi nih pengalaman dengan sahabat Remaka. ya. Ya, mungkin ada yang bosen. Ada yang bosan ya? Nah, maka Bosan kita nggak sih lama ya. permainan aja. Permainan. Oke. Permainan apa ya kita ya? Ya untuk selingan. Oke. Frater di sini punya tetikus. Oh, tetikus. Tetikus. Mouse ya, Ya. mouse. Nah, ini permainannya Hah? namanya permainan jadi apa? Wah, jadi apa? Jadi apa? Nah, pokoknya mouse ini nanti Frater tebak mau jadi apa, terserah mau jadi apa ya. Contoh ya, contoh. Ya, gimana, Kalau Ter? Frater pegang ini slide, ya Frater gunakan untuk cukur jenggot. Oh, jadi kita multi anu ya? Iya, Pak. Multifungsi ya? Multitafsir. Multifungsi. Ya. Oke. Oke, maksud. Terus Sambil nyanyi tapi Nyanyinya nanti. gimana, Mas? Jadi apa, jadi apa, jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Sambil muter. Jadi apa sekarang? Nah, muter Dedi. Ya, saya nebak gitu. Nebak. Apa Nah. ya? Jadi Frater gini-gini ya. Berarti kalau saya kayaknya ini. Ya. Ya. Cekrik. Nah, itu apa berarti? Apa ya? Apa? Kamera. Bisa. Oke, masuk. Sekarang jadi apa? Jadi apa? Sekarang. apa ya? Oh, karena tadi Frater ingat cerita tadi ya, Ibu Frater yang masak. Frater jadi ingat gini. Apa itu saya? Gini. Iya, begitu ya. Pasangannya cobek itu loh ya. Masuk nggak? Masuk. Sekarang Jadi apa? Jadi apa? Sekarang apa ya tadi ya? Apa? Ayo. Hewan udah. Nah, berarti sekarang yang ya cacat. Apa ya? Ini loh buat kalau kita Handuk. bukan Apa? gini-gini gosok-gosok kalau mandi gitu loh. Spons. Spons juga bisa satu lagi. Sabun. Wah, sabunnya berarti. Frater pakai sabun batang. Udah tangan. Maaf ya teman-temannya pakai. Teman-teman pakai sabun cair. Gak masalah. Sekarang jadi apa? Jadi apa? Sekarang. Aduh. Ayo. Kan aneh-aneh. Apa ya? Kalau granat taruh sini kita meledak semua. Aduh. Bos makin terus. Semakin lama semakin gak jelas ya. Makin jadi bocil. Udah terus. Bocah kecil. Bocah cilik. Terus ntar. Nah, terus apa lagi, Frater? Kayaknya udah. Ya. Semakin mantur ya. Ya, semakin mantur, kayak gini jadi granat gitu. Masih polanya. Ya itu adalah musisat ya. Musisat Bukan itu. apa namanya sulap gitu loh. Imajinasi. Imajinasi. Terus ter. Ya, halu. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang mujizat Yesus ya yang berkuasa atas apa? Alam. Tadi ya. Alam. Terus yang kedua berarti Orang sakit Berarti orang sakit itu hidup. Yang ketiga pengusiran aja itu roh jahat. luar biasa ya Sobat Remaka. Frater yakin Sobat Remaka semua pasti pernah mengalami mukjizat-mukjizat seperti itu ya. Pasti banyak kok. Nah, setelah menyadari rahmat-rahmatnya, nah apa yang perlu kita lakukan?
Ya, yang jelas satu hal yang perlu kita buat setiap hari adalah apa? Bersyukur. Bersyukur itu ya memang sangat mudah ya kita ungkapkan bersyukur gitu ya. Tapi apakah bersyukur itu keluar dari hati? Nah, itu yang perlu yang kita perlu koreksi ya. Kita koreksi setiap hari gitu ya. Misalnya kita dapat nilai jelek terus kita ngomong bersyukur, apakah itu dari hati gitu kan? Nah, benar kalau sekali. kita dari hati berarti kan itu mencerminkan iman kita ya. Ya. Bahwa oh berarti Tuhan sedang melatih saya untuk bekerja lebih keras lagi. Bagaimana supaya saya bisa memperbaiki diri, terus belajar lebih giat dan sebagainya, gitu ya. Ya, ada. Intinya sadarilah Saudara, setiap anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Meskipun itu kecil, meskipun itu sederhana, itu pasti akan bermanfaat. Ya. bermanfaat kalau kita bisa melihat itu karya Tuhan dalam hal-hal yang sederhana itu. Iya, brother. Nah, oke teman-teman, semoga perbincangan para brother ini menginspirasi juga Ya, para sobat remaka yang Ya. bermakna. Ya, tentang mujizat-mujizat mukjizat itu tidak harus dalam hal-hal yang besar ya. Kita bisa melihat mukjizat-mukjizat itu kalau kita tafsirkan di zaman kita ya, kita bisa tafsirkan sebagai hal-hal anugerah yang sudah kita terima, kasih yang kita terima dari orang tua kita gitu kan, terus anugerah kehidupan yang kita terima itu juga suatu mukjizat. Coba kalau kita kalau Tuhan itu menghendaki ya kita tidur malam gitu, terus pada saat itu juga nafas kita berhenti, itu bisa Wow. saja kan meninggal. Bisa. Tapi kita setiap pagi itu kita masih bisa bernafas, masih diberi kesehatan. Nah, itu yang perlu kita syukuri. Itu juga termasuk mukjizat. Terus kalau misalnya teman-teman itu masih kurang puas gitu ya, kira-kira masih ada nggak sih zaman sekarang itu mukjizat Yesus gitu ya? Kita kan punya internet ya, berarti internet kita bisa browsing kan. Oh, iya. Ada banyak mukjizat di zaman ini juga. Misalnya itu yang di abad-abad ini juga, yang di Italia itu kan ya. Oh, ada yang diangkat Yang- jadi Yang misalnya mukjizat jenazahnya masih utuh itu iya. Santa Santa itu jelas. juga. Terus lalu mukjizat Ekaristi yang jadi segumpal daging Kristus tuh. aku masih Ya, ya, ya. Nah itu misalnya teman-teman itu kurang ya masih penasaran apa aja sih. Nah itu teman-teman bisa searching ya, searching. Iya. Nah brother kayaknya udah lama ya kita. Lama kita ya. Lama banget ya. Eh, Udah lama kita ini, maka kita pamit dulu ya. pamit dulu ya dengan sobat-sobat remaka. Oh iya, tapi sebelumnya ada lupa. Apa? Kita ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mau bergabung dan juga mengirim foto-foto untuk keanggotaan sahabat remaka dong. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum mengirim jangan ragu, jangan lupa untuk mengirim karena masih dibuka kesempatan. Gimana, Akan Brother? terbuka terus. Tandainya Silahkan nanti mengirimnya di DM ya. DM langsung ya? DM bisa Oke. kan? Di DM di sahabat remaka. Itu. Oh iya, berarti kita akan ada perubahan jadwal ya. Oh iya, Oh. perubahan jadwal benar nih. Perubahan jadwal jam tayangnya ini. Kalau biasanya kita jam 7 malam setiap hari Rabu, Rabu. kita akan berubah menjadi jam jam 7.30. 7.30. Nah, setengah 8 ya. 8 malam. malam. Waktu Indonesia Barat. Nah, ingat ya teman-teman, jangan lewatkan. Oke, terima kasih sobat remaka. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Salam sehat. Salam sehat.